Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Arye Christian Sihaan dengan NIM 1904011130. Saya akan menjelaskan bab 8, yakni tentang forecasting atau peramalan. Prinsip peramalan. Yang pertama, perakiraan jarang sekali sempurna. Meramalkan masa depan melibatkan ketidakpastian, karena itu hampir tidak mungkin membuat prediksi yang sempurna. Yang kedua, perakiraan lebih akurat untuk kelompok atau kelompok item daripada untuk individu item. Yang ketiga, perakiraan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada yang lebih lama. Semakin pendek cakrawala waktu perkiraan, semakin rendah tingkat ketidakpastian. Langkah-langkah proses peramalan. Yang pertama, putuskan apa yang akan diramalkan. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Yang ketiga, pilih dan uji model perkiraan. Yang keempat, hasilkan perkiraan. Yang kelima, pantau akurasi perkiraan. Kemudian jenis metode peramalan. Yang pertama, metode kualitatif. A. Opini eksekutif. Metode peramalan di mana sekelompok manajer bertemu dan secara kolektif mengembangkan ramalan. Seringkali pendapat satu orang dapat mendominasi ramalan jika orang tersebut memiliki kekuatan lebih dari anggota kelompok lainnya atau sangat mendominasi. B. Riset pasar. Pendekatan yang menggunakan survei dan wawancara untuk menentukan kesukaan atau ketidaksukaan dan referensi pelanggan serta untuk mengidentifikasi ide-ide produk baru. Riset pasar bisa menjadi penentu yang baik dari preferensi pelanggan. C. Metode Delphi. Metode peramalan di mana tujuannya adalah untuk mencapai konsensus di antara kelompok ahli. Yang kedua, metode kuantitatif. A. Model deret waktu. Serangkaian pengamatan yang dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu. B. Model kasual. Berdasarkan asumsi bahwa variabel yang diramalkan berkaitan dengan variabel lain di lingkungan. Kemudian model seri waktu. Yang pertama, level atau horizontal. Pola di mana nilai data berfluktuasi di sekitar min konstan. Yang kedua, kecenderungan. Pola di mana data menunjukkan peningkatan atau penurunan nilai dari waktu ke waktu. Yang ketiga, musiman. Yakni pola apapun yang berulang secara teratur dan panjangnya konstan. Yang keempat, pola data yang dibuat oleh fluktuasi ekonomi. Kemudian tingkat peramalan atau pola horizontal. Yang pertama, metode naif. Salah satu model perkiraan yang paling sederhana ini mengasumsikan bahwa perakiraan periode berikutnya sama dengan periode aktual saat ini. Yang kedua, rata-rata sederhana. Rata-rata sekumpulan data. Model ini hanya bagus untuk pola data level. Kemudian yang ketiga, simple moving average. Mirip dengan rata-rata sederhana, kecuali bahwa kami tidak mengambil rata-rata dari semua data, tetapi hanya menyertakan N dari rata-rata periode terbaru. Yang keempat, pemulusan eksponensial. Model peramalan yang menggunakan prosedur rata-rata tertimbang yang canggih untuk memperoleh peramalan. Kemudian tren peramalan. Yang pertama adalah pemulusan eksponensial yang disesuaikan dengan tren. Menggunakan 3 persamaan. Yang pertama, menghaluskan level rangkaian. Yang kedua, menghaluskan tren. Dan yang ketiga, menghasilkan ramalan dengan menambahkan temuan dari 2 persamaan pertama. Kemudian yang kedua, ada garis trend line. Teknik data ini yang menghitung ramalan dengan tren dengan menggambar garis lurus melalui sekumpulan data. Kemudian ada peramalan musiman. Jumlah persentase di mana data untuk setiap musim di atas atau di bawah rata-rata. Prosedurnya terdiri dari langkah-langkah berikut. Ini hitung permintaan rata-rata untuk setiap kuartal atau musim. Yang kedua, hitung indeks musiman untuk setiap musim setiap tahun yang Anda butuhkan. Yang ketiga, hitung indeks musiman rata-rata untuk setiap musim. Yang keempat, hitung permintaan rata-rata per musim untuk tahun depan. Yang kelima, kalikan permintaan musiman rata-rata tahun depan dengan setiap indeks musiman. Kemudian ada model penyebab. Yang pertama, regresi linear. Dalam regresi linear, variabel yang diramalkan disebut variabel dependen, adalah terkait dengan beberapa variabel lainnya.
yang disebut variabel independen secara linear atau garis lurus. Kemudian koefisien kolerasi. Saat menggunakan regresi linear, ada baiknya menghitung koefisien korelasi yang mengukur arah dan kekuatan hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Statistik yang mengukur file arah dan kekuatan dari hubungan linear atau antara dua variabel. Yang ketiga, regresi berganda. Regresi berganda merupakan perpanjangan dari regresi linear, namun berbeda dengan secara linear regresi di mana variabel dependen terkait dengan satu variabel independen. Regresi berganda mengembangkan hubungan antara variabel dependen dan berganda variabel independen. Kemudian, memilih model peramalan yang tepat. Sejumlah faktor mempengaruhi pemilihan model peramalan. Yang pertama, jumlah dan jenis data yang tersedia. Yang kedua, tingkat akuransi yang dibutuhkan. Yang ketiga, panjang cakrawala perakiraan yang dibutuhkan. Yang keempat, mode pola data. Kemudian ada perangkat lunak peramalan. Yang pertama ada spreadsheet, seperti Microsoft, Quattro Pro, Lotus 123. Kemudian paket statistik, yang pertama SPSS, kemudian SAS, kemudian NCSS, dan Minitab. Yang ketiga, paket peramalan khusus. Paket populer termasuk Forecast Master, Forecast Pro, CBIL, atau Runner, Autobox, dan SCA. Panduan memilih software peramalan. Yang pertama, apakah paket tersebut memiliki fasilitas yang Anda inginkan? Pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah apakah metode perkiraan yang Anda pertimbangkan untuk digunakan tersedia dalam paket. Kedua, untuk platform apa paket ini tersedia. Anda jelas perlu memastikannya perangkat lunak tersedia untuk platform yang Anda gunakan. Yang ketiga, seberapa mudah paket tersebut digunakan dan dipelajari. Beberapa paket menawarkan banyak kemampuan tetapi sulit digunakan. Yang keempat, apakah mungkin menerapkan metode baru. Seringkali peramal lebih suka memodifikasi metode yang ada untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka. Yang kelima, apakah Anda memerlukan perakiraan interaktif atau berulang? Dalam banyak operasi situasi, manajemen kita perlu membuat perakiraan untuk ratusan item secara teratur setiap bulan atau triwulan. Apakah Anda memiliki kumpulan data yang sangat besar? Hampir semua paket memiliki batasan cara banyaknya variabel dan berapa banyak pengamat yang dapat diproses. Yang ketujuh, apakah ada dukungan lokal? Pastikan ada dokumentasi yang cukup dan bagus, dukungan teknis, dan periksa dukungan lokal lainnya yang mungkin tersedia. Yang ke-8, apakah paket memberikan jawaban yang benar? Kebanyakan orang menganggap itu komputer paket akan menghasilkan hasil yang benar. Perencanaan, peramalan, dan perbaikan kolaboratif atau CPFR. Bentuk CPFR terlengkap menggunakan proses 9 langkah. Yang pertama, bangun hubungan kolaboratif. Yang kedua, bangun rencana bisnis bersama. Yang ketiga, buat perkiraan penjumlahan. Yang keempat, identifikasi pengecualian untuk perkiraan penjumlahan. Yang kelima, selesaikan atau kolaborasikan pengecualian untuk perkiraan penjumlahan. Yang keenam, buat perkiraan pemesanan. Yang ketujuh, identifikasi pengecualian untuk perkiraan pesanan. Yang ke-8, selesaikan atau kolaborasikan pengecualian untuk memesan perkiraan. Yang ke-9, hasilkan pesanan. Sekian presentasi dari saya, Pak. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak.